penerimaan mahasiswa baru yang akan dilakukan di Kupang. Namun sebelum menyampaikan siang hari ini juga saya untuk menyampaikan salam nasional bagi kita sekalian. Dan kerjasama UGM yang saya hormati para kepala sekolah dan guru BK serta anak-anak siswa kelas 12 yang telah hadir pada saat ini, bisa hadir pada siang hari ini di Aula SMA Negeri 3 dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur computer based test atau ujian tulis berbasis komputer. Dan semua ini terjadi juga karena kerjasama yang baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Bapak Kadis, dan juga dukungan dari Bapak Kepala Bidang, Bapak Ayub Sanam, dan teman-teman rekan-rekan kepala sekolah SMA dan SMK yang ada di Kota Kupang. Karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. Untuk masuk ke UGM ya ada beberapa jalur dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Ya, tentu lewat tes. Yang tanpa tes juga ada. Nanti saya kasih tahu, tapi itu nanti tanyanya di luar sosialisasi. Ya, ada jalur tanpa tes, yaitu bisa lewat bundaran UGM. Kan mau masuk UGM ya, bisa lewat bundaran atau lewat Fakultas Kehutanan, ada pintu kecil di situ. Maksudnya mau masuk jalan-jalan. Tapi kalau mau masuk kuliah di UGM harus ikut dua seleksi ya, seleksi nasional dan seleksi mandiri. Ya, seleksi nasional itu ada dua, seleksi nasional berdasarkan prestasi dan juga seleksi nasional berdasarkan tes. Sedangkan untuk tes yang dilakukan UGM sendiri ada dua juga, yaitu berdasarkan prestasi dan ujian tulis. Di dalam ujian ada jalur yang juga di dalam itu khusus untuk daerah-daerah tertinggal, yaitu PBUD, penerimaan bibit unggul daerah tertinggal, terdepan, termiskin. Dan ya kita bersyukur tahun lalu setelah sosialisasi hari Jumat tanggal 10 Februari di tempat ini untuk jalur PBUD yang dilakukan oleh Rektor Ibu Pramova Emilia dari NTT diterima 2 orang, satunya dari STH atas nama Diomesa Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri, dan satunya dari Madrasah Aliyah Negeri Alor Fakultas Kedokteran atas nama Sufiran Masa. Dan jalur PBOD ini juga bagus, nanti akan dijelaskan Bu Yanti, karena sumbangannya murah khusus dan persaingannya juga terbatas, hanya beberapa provinsi untuk PBUD 3T. Kita juga atas nama Kadama NTT berterima kasih kepada Bu Rektor karena Kota Kupang dipilih sebagai kota ke-7 untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru PMB UTBK yang pertama dan sudah berlangsung beberapa kali, yaitu Medan, Pekanbaru Riau, kemudian Jakarta, Jogja, Makassar, Balikpapan, dan Kupang. Kupang ini kota ke-7 dan untuk pertama kali kita bisa tangan. Untuk pertama kali Kupang dipercayakan. Jadi tahun lalu saya minta Bu Rektor pada saat temu alumni di Aston, kalau bisa Kupang juga sebagai salah satu kota untuk penerimaan mahasiswa baru, karena yang minat orang NTT juga cukup banyak ya. Di alumni kita di Kagama Group itu ada 423 orang. Tadinya lebih, cuma grup awal
dihack sehingga sekarang masih tersisa, dan itu pun masih banyak yang belum terdata. Minat kuliah di UGM saya kira cukup tinggi, dan Kagama dalam hal ini salah satu alumni yang paling aktif, ya paling aktif melakukan berbagai kegiatan. Dalam tahun ini kami sudah musda, Januari tahun ini kita Desember kemarin sudah rakerda, kemudian pelantikan pengurus, dan kegiatan awal kita yaitu penghijauan di jalur 40. Kedua, hari ini kegiatan kita yaitu sosialisasi PMB UTBK, dan saya membagikan juga linknya kepada teman-teman di daerah. Mudah-mudahan yang dari daerah bisa mengikuti, bisa juga bertanya sehingga ada pemerataan informasi dan kesempatan. Jadi link kita bagikan ke seluruh daerah, karena anggota Kagama itu ada dari Malaka sampai Manggarai Barat ada di dalam grup kita, sehingga kita mengharapkan adik-adik kelas 12 yang ada di daerah juga punya kesempatan untuk mendapatkan informasi dan juga bisa mengikuti tes. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, silakan untuk mengikuti tes, sosialisasi, dan tentu ada tanya jawab. Untuk yang lewat Zoom bisa chat di kolom chat, dan nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Bu Yanti. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kita semua yang telah meluangkan waktu di siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Salam. Dari Kepala Dinas PDK Provinsi yang saat ini akan diwakili oleh Pak Kadif Pendidikan Pendidikan Umum, Pak Ayu Musan. Nama ETT Pak Robert yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, anggota Kagama, para kepala sekolah, siswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama saya mohon izin, saya dimarah 4 hari belum makan siang. Ya. Jadi mohon maaf kalau saya terlambat. Ya, salah satu rapat penting yang baru selesai, yang di keuangan kita itu WTP atau WDP. Jadi mohon maaf. Ya. Kemudian kegiatan hari ini juga kami beberapa kegiatan sekaligus. Ada kegiatan di Neo dan semua teman-teman di bidang hadis, Pak Kadis dan Ibu Sekretaris tidak dapat hadir. Ini karena memang tugas Ibu. Dan kami sangat senang sekali NTT dipilih sebagai salah satu provinsi untuk kita mendapatkan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk UGM. Ini bukan kegiatan yang pertama, tahun lalu juga dilaksanakan di tempat ini yang hadir Ibu Rektor. Oleh karena itu kami mengundang perwakilan sekolah dari beberapa sekolah yang ada di Kota Kupang, dan link Zoom sudah dibagikan untuk diikuti secara live oleh teman-teman dari kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini NTT kemarin di rapat koordinasi tingkat LLT, kemudian juga di Undana, kami coba meneliti kira-kira berapa sih jumlah siswa kita yang terserap di melanjutkan kuliah di universitas. Kurang lebih hanya 20%. 80% masih ada di memilih untuk bekerja dan berwirausaha. 20% ini tersebar pada kampus-kampus negeri dan swasta di Kota Kupang, di Provinsi NTT, dan sebagian kecil memilih keluar. Tentunya beberapa hambatan yang dialami yaitu
terbatasnya ekonomi orang tua. Saat ini APBD kita 47%-nya ada di dinas pendidikan. Itu masih sebatas untuk membiayai para guru, baik guru PNS, guru honor, kemudian bantuan operasional siswa, bantuan operasional sekolah BOS itu kurang lebih 500 miliar. Dan hampir semua anggaran itu habis hanya untuk operasional dan gaji-gaji. Oleh karena itu memang untuk stimulus untuk beasiswa bagi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih sulit dianggarkan karena kita terbatas. PAD kita juga masih kecil. Oleh karena itu memang sangat-sangat diharapkan bantuan dari LPDP maupun beasiswa lain. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan para guru, kepala sekolah, guru BK, anak-anak sekalian, tolonglah akses beasiswa termasuk juga kampus yang dipilih adalah UGM. Ini sangat penting sekali untuk anak-anak kita lulusan SMA, SMK ini bisa melanjutkan pendidikan. Sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanti, boleh dipanggil Haryanti. Saya di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM sebagai koordinator promosi dan kesekretariat. Jadi kalau di urusan sosialisasi saya sudah sekitar 14 tahun. Jadi saya menjadi karyawan UGM itu dulu tahun 2000 dan sampai sekarang, dan untuk di koordinator promosi ini sudah sejak tahun 2009. Ragam seleksi, jadi jalur masuk ke UGM itu jalur seleksinya apa saja. Kalau tadi Pak Robert menyatakan kalau mau masuk UGM gampang, mau lewat bundaran UGM atau mau lewat yang jalur belakang ada lewat fakultas pertanian gitu ya. Dan ada informasi program studi apa saja sih yang ada di UGM yang bisa adik-adik pilih nanti untuk kuliah di UGM. Baik, sebelum saya sampaikan informasi ini, izin saya sampaikan video. Boleh diklik videonya. Gambaran kampus UGM. Ya. Ini adalah kampus UGM yang saya bilang ini bundaran UGM. Ini Boulevard, gitu ya. Ini ada bundarannya di sini, Boulevard UGM. Nah ini gedung GSP, Geraha Sabda Pramana, untuk kegiatan akademik, misalnya untuk wisuda. Dalam 1 tahun UGM melakukan wisuda dalam 8 periode. Ya, cukup banyak. Kenapa? Karena mahasiswa UGM juga cukup banyak. Di depan ini adalah lapangan yang nanti digunakan untuk kegiatan PPSMB. PPSMB kalau di SMA seperti MPLS ya, pengenalan sekolah. Kami namanya PPSMB. Pelajaran ada 1, di Fakultas Hukum 1, Isipol ada 6, Ilmu Budaya ada 11 prodi di Ilmu Budaya. Kemudian psikologi hanya 1. Nah, Anda lihat di belakang nama prodi ada angkanya, ya. Itu menunjukkan kuota atau daya tampung. Misalnya di Fakultas Hukum ada berapa? 320. Cukup banyak. 320. Di filsafat 150. Di Isipol rata-rata 80. Ya, cukup banyak. Tapi persaingannya nasional ya. Semuanya juga ingin kuliah di UGM. Nah, ini nanti yang perlu strategi untuk bisa masuk. Nah, selanjutnya Master Agroteknologi. Master Agroteknologi itu ada di fakultas apa? Ada di Fakultas Kedokteran Hewan, Peternakan, Kehutanan, Pertanian, Teknologi Pertanian. Ya. Ini untuk klaster agro tingkat selektivitasnya tidak setinggi yang sebenarnya. Jadi nanti bisa menjadi alternatif adik-adik untuk mengembangkan pertanian di NTT. Ya, cukup banyak. Ini di kehutanan ada 300, peternakan 300, cukup banyak ya. FGTT.
ada 15 prodi di sana. Ada satu prodi baru di Fakultas Teknik yang baru buka di tahun 2023 kemarin, yaitu Teknik Sumber Daya Air. Dulunya Teknik Sumber Daya Air ini adalah peminatan dari teknik sipil, ya, dari teknik sipil. Sekarang dia berdiri sendiri menjadi satu entitas baru, yaitu di Teknik Sumber Daya Air. Setuju? Oke, terima kasih. Nanti sama-sama kita sukseskan UM CBT di Kupang. Nah, syaratnya apa untuk jalur-jalur mandiri UGM? Kalau adik-adik yang memiliki syarat untuk yang jalur prestasi, itu menggunakan nilai raport dan prestasi. Mungkin adik-adik yang sudah eligible SNBP ya. Selain daftar SNBP, adik-adik juga punya pilihan daftar di jalur prestasi UGM. Ya, kenapa tidak digunakan kesempatan itu kalau memang adik-adik eligible juga, gitu ya. Nah, ada jalur UGM CBT yang nanti akan kita laksanakan di Kupang. Syaratnya nanti kalau untuk CBT itu penentuannya menggunakan nilai UTBK ditambah nilai CBT. Artinya apa? Artinya adik-adik harus ikut UTBK, harus punya sertifikat UTBK untuk mendaftar jalur CBT UGM. Jadi jangan sampai hanya mau daftar yang CBT UGM kok nggak daftar CBT UTBK yang jalur SNBT,